Yo ho, welcome back to my channel. Masih bersama gue Rion, yang akan selalu memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian semua. Oke, pada chapter kedua ini aku akan bercerita tentang sesosok hantu yang berasal dari Indonesia. Tentunya sudah melegenda juga. Di sini aku ambil dari cerita salah satu jembatan yang berada di daerah Mauspati, Magetan. Orang-orang di sana pun sudah mendengar cerita ini bertahun-tahun lamanya dan sudah menjadi legenda di sana. Sebenarnya banyak sekali versi cerita yang ada dalam kisah ini, namun aku akan membuat berbeda meski masih sama pada inti ceritanya. Oke, jadi mari kita mulai dan selamat menonton. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Pada suatu hari ada seorang gadis cantik yang bernama Sandia. Sandia adalah seorang gadis yang cantik, cerdas, baik hati, dan dia juga anak dari seorang yang cukup ternama di daerahnya. Karena kecantikannya yang sangat mempesona, banyak laki-laki yang terpikat kepadanya. Sehingga hampir setiap hari selalu ada yang datang ke rumahnya hanya untuk melamarnya. Namun Sandia selalu menolaknya karena dia hanya ingin menikah dengan orang yang dicintainya. Pada suatu hari saat Sandia jalan-jalan di sore hari, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang cukup asing di daerahnya. Laki-laki itu bernama Rudy. Karena keduanya saling tertarik, akhirnya mereka berkenalan dan menjadi sangat dekat. Hingga singkat cerita mereka menjadi sepasang kekasih. Namun karena Rudy adalah seorang angkatan udara, dia harus meninggalkan Sandia sendirian. Karena dia ditugaskan untuk menangani sebuah konflik di satu daerah. Namun Rudy berjanji kepada Sandia, jika saat dia kembali nanti, dia akan langsung menikahi Sandia. Sandia pun menuruti apa yang dikatakan oleh Rudy. Hari demi hari telah berlalu. Tiba saat dimana Rudy pulang untuk menikahi Sandia. Begitupun juga Sandia ingin memberi kejutan kepada Rudy dengan langsung memakai gaun pengantin untuk menjemput kepulangannya. Namun sesuatu terjadi. Dia mendapat kabar bahwa Rudy mengalami kecelakaan pesawat saat kepulangannya dan dinyatakan meninggal dunia. Sandia pun terkejut dan masih tidak percaya dengan hal yang didengarnya saat itu. Tanpa berpikir panjang, dia langsung lari menuju tempat penjemputan. Sesampainya di sana, Sandia pun langsung masuk ke dalam kendaraan-kendaraan yang baru datang dari luar kota. Dan dia ingin mencari Rudy di dalam situ dengan menanyakan kepada orang-orang yang ada di dalam sana. Tentu saja, orang-orang di sana langsung bingung dan menganggap pengantin ini sudah gila. Pada akhirnya, Sandia yang pulang dengan putus asa menangis di pinggir jalan, tepatnya di sebuah jembatan yang ada di dekat situ. Dalam kesedihan dan kekecewaan yang sangat dalam, dia menangis sejadi-jadinya. Tepat sore hari kala itu, saking sedihnya karena ditinggal oleh seorang kekasih yang sangat dicintainya, akal sehat mulai hilang dalam dirinya, sehingga setan masuk dalam pikirannya dan membuat Sandia ingin bunuh diri. Seketika dia terjun dari atas jembatan itu hingga tewas seketika. Sebenarnya ini adalah hal yang tidak patut untuk kita contoh, karena pada dasarnya semua masalah itu ada solusinya, asalkan kita sabar dan menerima apa yang terjadi dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Oke, kita kembali ke cerita. Setelah kejadian tersebut, ada cerita tentang seorang pengendara yang bertemu dengan gadis cantik memakai gaun pengantin di tengah malam. Dia berjalan sendirian. Karena pengendara itu tergoda, akhirnya memberi tumpangan terhadap gadis itu.
Bukan niat baik yang ada di pikirannya, tapi niat buruk yang ada dalam pikirannya. Dia membawa gadis itu ke tempat yang sepi. Namun seketika gadis itu langsung berubah menjadi sesosok makhluk yang sangat menyeramkan, sehingga membuat pengendara itu sangat ketakutan sampai terjatuh dan pingsan karena menabrak pohon yang ada di depannya. Sebenarnya cerita ini sungguh sangat populer pada kalangan-kalangan supir kendaraan umum yang lewat tengah malam di situ. Karena hantu ini juga sering menumpang pada kendaraan mereka. Namun ketika kita berpikir positif, konon katanya tidak akan jadi masalah untuk kita semua. Jadi, seperti itu cerita tentang hantu pengantin yang berada di jembatan Mauspati. Karena percaya atau tidak, itu kembali lagi pada diri kita masing-masing. Dan yang ingin request cerita bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan semoga Ramadan ini menjadi berkah untuk kita semua. Tetap enjoy dan see you next time.